Yang terhormat kepada Dr. Lisva Sentosa Aisyah yang saya cintai, kepada teman-teman saya seperjuangan. Uhayyikum tahiyyah la tahiyatan ila bihadhihi tahiyyah. Usallimukum salaman la salaman ila bihadhihi salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, serta kita bisa berkumpul di tempat di siang hari ini. Yang kedua, dan kita tidak lupa, kita bersalawat kepada baginda kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita membawa kita dari zamannya gelap gulita sampai zamannya terang menerang. Yang ketiga, terima kasih kepada Bu dosen yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan satu patah, dua patah yang untuk bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Soki, saya ingin mengungkapkan kata-kata yang berjudul tanggung jawab sebagai pelajar. Kita sebagai pelajar wajib untuk menuntut ilmu. Kita tidak ada, semua muslim dan muslimat itu wajib untuk kita belajar. Di dalam mahfuzat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dari kita lahir, kita diwajibkan untuk beribadah. Beribadah banyak. Beribadah satu, ada beribadah belajar. Belajar itu juga ibadah. Ada juga sholat, ada juga zakat, dan masih banyak yang lainnya. Dan di era sekarang ini, di zamannya era globalisasi, di zamannya internet, sekarang kita belajar, kita banyak sekali pengetahuan di internet. Kita mau cari apa juga bisa sebagai pelajar. Mencari ilmu, misalkan matematika, ceramah, fisika, itu semua udah ada fasilitasnya di internet. Tinggal kitanya sebagai generasi muda, kita mau tidak untuk belajar, mau tidak untuk menjadi orang yang nomor satu, mau tidak untuk menjadi orang yang berilmu. Dan ada sebuah cerita keutamaan orang berilmu. Di suatu riwayat, suatu hari ada iblis di depan masjid, di pintu masjid, dan Rasulullah menanyakan kepada itu iblis, "Ya iblis, apa yang engkau lakukan ya iblis?" "Saya ingin mengganggu orang yang beribadah." Dan di situ ada dua orang pemuda. Yang pertama, dia orang yang bodoh tapi dia lagi sholat. Yang kedua, dia orang yang berilmu tapi dia lagi tidur. Dan iblis mengganggu yang lagi ibadah. Rasulullah menanyakan, "Ya iblis, kenapa kamu mengganggu yang lagi ibadah?" "Karena saya takut kepada orang yang berilmu ya Rasulullah." Itu keutamaan orang-orang yang berilmu. Setan takut kepada orang-orang yang berilmu.
Dan juga kita, kalau kita mempelajari ilmu, mendalami ilmu, Allah berkata dan Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, siapa yang menuntut di jalan Allah, maka dipermudahkan hidupnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai belajar, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jika kalian ingin, misalkan kalian ingin menjadi seorang motivator yang bagus, kalian memperdalam sebagai motivator. Siapa yang ingin menjadi tentara, kalian fokus dalam fisik, kamu fokus dalam belajar tentang segala ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin menjadi dokter, tutuplah itu di situ. Kamu belajar gimana jadi ini, gimana jadi ini. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Dan di situ kita sebagai pelajar, kita wajib kita belajar. Nah, sebagai kita belajar, percuma kita mempunyai ilmu yang banyak tapi tidak mempunyai akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu nomor satu, mempunyai ilmu dan tidak rugi. Janganlah jadi otak kita nih, kita manja tanpa disibukkan dengan aktivitas belajar. Ilmu pengetahuan adalah komponen kita bahagia dunia dan akhirat. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin di dunia, makalah mempunyai ilmu. Siapa juga yang mau hidup di akhirat, dia mempunyai ilmu. Siapa yang mau ingin dua-duanya, dia harus mempunyai ilmu. Karena itu ada, jika mati, orang mati nih, ada 3 yang ditinggalkan kecuali sodako jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka bekalilah ilmu kita nih, kehidupan kita bekalilah dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah fondasi yang paling besar, fondasi yang paling kuat, fondasi yang paling kokoh di kehidupan kita yang kita jalani. Apalagi di zaman sekarang, yang sekarang di mana-mana ada korupsi yang merajalela, ada yang curang, ada yang main suap menyuap. Kalau kita tidak pernah punya ilmu, kita akan terjerumus ke dalam mereka. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, kita sebagai panutan generasi-generasi muda, kita tidak boleh namanya itu malu bertanya sesat di jalan. Kita tidak mengenal namanya tua, tidak mengenal muda. Kita kalau mau belajar, ya belajar. Misalkan menanyakan ilmu yang dasar, Bapak, ini gimana Bapak? Tanyakan kepada Bapak dosen. Jangan malu, jangan sungkan untuk mengungkapkan kata-kata. Hadirin yang berbahagia, orang yang memberi ilmu itu tidaklah sama dengan orang-orang yang bodoh. Orang berilmu, kedudukannya itu derajatnya paling tinggi, dipandang, paling hormat, dihormati, disegani di masyarakat. Kalau orang bodoh dipandang hina, dipandang buruk mulu, dipandang jelek kepada masyarakat karena tidak punya ilmu. Karena ada di surah Al-Mujadilah ayat 11, itu artinya Allah tuh akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Hadirin yang berbahagia, kiranya cukup
yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Karena tepatnya benar dan sempurna itu hanya Allah adalah semata. Ungzur makola wala tangzur mankola. Lihatlah apa yang dia omongkan dan janganlah lihat siapa yang bicara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apa ada kata yang salah saya ucapkan, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.